Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Fakhruddin. Saya dari Prodi Teknik Industri A, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan krisis ekonomi dan dampaknya bagi negara. Pengertian krisis ekonomi. Krisis ekonomi sebagai suatu situasi yang genting dan gawat mengenai suatu kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyangkut kehidupan. Pengertian krisis ekonomi secara sederhana adalah suatu keadaan di mana suatu negara yang pemerintahannya tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya, khususnya masalah finansial. Rakyatnya tidak mau lagi menyimpan uang di bank-bank yang ada, sehingga bank-bank mengalami kesulitan uang tunai. Jika itu terjadi, maka bank sentral akan mencairkan asetnya untuk menalangi semua bank-bank itu. Setelah itu, maka harga-harga naik seiring dengan banyaknya uang tunai di masyarakat. Akibatnya bank berlebihan uang tunai. Jika keadaan itu terjadi, maka negara memasuki masa krisis. Negara tidak mampu membayar hutang sehingga hutang tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Tapi pendapatan negara tersebut tidak mengalami pertambahan akibat krisis ekonomi, sehingga membuat negara tersebut mengalami kesulitan untuk membayar hutang-hutangnya. Kesimpulannya, bahwa krisis ekonomi adalah suatu peristiwa yang penting dan penuh dengan kemelut tentang tantangan kehidupan perekonomian suatu negara yang merupakan faktor dasar bidang kehidupan manusia yang bersifat material. Di bawah ini adalah contoh gambar krisis ekonomi, penurunan krisis ekonomi. Faktor-faktor penyebab krisis ekonomi sebuah negara adalah nilai tukar rupiah. Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah negara. Ini dikarenakan para pengusaha yang selalu bertransaksi ekspor dan impor akan mengalami kerugian karena krisis yang terjadi. Tentunya, perubahan nilai tukar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal di negara adik kuasa, yaitu Amerika. Tentunya berpengaruh ke negara lain yang bukan negara berkembang seperti Amerika. Gejolak politik. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, gejolak politik ketika mantan Presiden Soeharto dilengsarkan. Dampaknya pun cukup luas sehingga membuat hampir sebagian investor asing hampir tidak percaya kembali untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini dikarenakan kondisi Indonesia saat itu sedang tidak kondusif. Adanya oknum. Oknum yang dimaksud tidak hanya oknum penjahat saja, namun juga oknum yang terbiasa menimbun bahan pokok seperti tabung gas 3 kilo dan sejenisnya, sehingga dengan kelangkaan tersebut harga menjadi naik dan oknum tersebut mengambil keuntungan dengan menjual tabung gas 3 kilo sudah dengan isinya dengan harga yang lebih mahal dari biasanya. Demonstrasi. Mungkin sebagian masyarakat yang melakukan orasi untuk menyalurkan aspirasinya memang baik. Namun, jika orasi dengan cara melakukan demonstrasi disertai anarkis tidaklah etis. Ini dikarenakan peristiwa tersebut dapat mempengaruhi gejolak ekonomi negara tersebut. Tindakan kriminalitas. Banyaknya tindak kriminalitas yang terjadi dapat membuat kondisi tidak kondusif, khususnya bagi investor asing untuk menanamkan modal asing di negara tersebut. Untuk itulah, kesatuan polisi di dalam sebuah negara berperan penting menjaga stabilitas keamanan negara. Pengertian resesi ekonomi. Resesi diartikan sebagai kondisi di mana produk domestik bruto (GDP) mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal secara berturut-turut atau lebih dari 1 tahun. Sesuai dengan namanya yang berarti keseluruhan atau kemerosotan. Resesi mengakibatkan penurunan secara simultan pada setiap aktivitas di sektor ekonomi, sebut saja lapangan kerja, investasi, dan juga keuntungan perusahaan.
Terjadinya resesi ekonomi menimbulkan efek domino pada masing-masing kegiatan ekonomi tersebut. Ketika investasi mengalami penurunan, maka tingkat produksi atau produk komoditas juga akan menurun. Suatu negara dikatakan mengalami resesi ekonomi bila penurunan PDB berlangsung selama 6 bulan berturut-turut, not more than 1 year. Hal ini ditandai oleh pengangguran naik, kesempatan kerja turun, tingkat upah stagnasi, dan penjualan retail turun drastis. Ciri-ciri terjadinya resesi ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang negatif. Resesi ekonomi dapat terjadi saat pertumbuhan ekonomi di suatu negara berlangsung secara negatif hingga pada angka kuartal berturut-turut. Produksi dan konsumsi yang tidak seimbang. Menurunnya lapangan kerja. Faktor resesi ekonomi. Resesi dapat disebabkan oleh banyak hal, mulai dari guncangan ekonomi mendadak hingga inflasi yang tidak terkendali. Mengutip Forbes Advisor, guncangan ekonomi mendadak yang menjadi faktor pendorong utamanya terjadi resesi dicontohkan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Indonesia sebenarnya hanya korban dari resesi yang mengguncang Amerika sebagai raksasa dunia. Pengaruh resesi Amerika masuk Indonesia melalui bursa efek dan sektor real. Melalui sektor real, Amerika merupakan negara yang menyerap hampir 10% ekspor Indonesia atau terbesar kedua setelah Jepang. Ini tentunya akan mengganggu volume ekspor Indonesia serta meruntuhkan perusahaan di Indonesia yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Lemahnya ekspor akan menekan produksi di sektor real, yang kemudian bisa menekan sektor keuangan. Resesi ekonomi seringkali diindikasikan dengan menurunnya harga-harga yang disebut dengan deflasi atau sebaliknya inflasi, di mana harga-harga produk atau komoditas dalam negeri mengalami peningkatan secara tajam. Teori pertumbuhan klasik: menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Penyebab resesi ekonomi: 1. Utang yang berlebihan. 2. Terlalu banyak inflasi. 3. Guncangan ekonomi secara mendadak. 4. Terlalu banyak deflasi. 5. Perubahan teknologi. Penyebab dan dampak krisis ekonomi. Beberapa bulan belakangan ini masyarakat ramai berbincangkan keadaan ekonomi di beberapa negara karena adanya pandemi COVID-19. Beberapa negara di dunia rentang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi. Pandemi yang terjadi secara global menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi macet hingga mudah terkena krisis. Apa itu krisis ekonomi? Penyebab dan dampak bagi negara. Krisis ekonomi adalah transisi yang tajam di mana terjadi penurunan siklus bisnis dan secara umum memperlambat kegiatan perekonomian. Negara yang menghadapi keadaan ini akan mengalami beberapa gejala, di antaranya mengalami penurunan kemampuan belanja pemerintah, jumlah pengangguran melebihi 50% dari tenaga kerja, penurunan konsumsi, kenaikan harga pokok yang tidak terbendung, menurunnya nilai tukar yang tajam dan tidak terkontrol, penurunan PDB produk domestik bruto, harga properti dan saham anjlok, dan lain sebagainya. Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai krisis ekonomi jika berlangsung dalam waktu yang lama, bisa dalam hitungan tahun, bahkan hingga beberapa dekade. Fenomena ini sangat mengerikan, pasalnya banyak sekali pihak yang dirugikan jika terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Dalam jangka panjang, masyarakat bisa mengalami keresahan dan kekacauan sosial. Bahkan kondisi paling buruknya, negara bisa mengalami kejatuhan di bidang penegakan hukum dan ketertiban. Penyebab krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat disebabkan karena berbagai hal. Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa di antara penyebabnya. Hiperinflasi. Saat negara mengalami inflasi, sudah seharusnya pemerintah berusaha mengatasi dengan baik. Jika tidak, inflasi yang berlangsung terlalu lama akan merugikan rakyat serta negara. Bila sudah terlalu lama, keadaan ini akan berlanjut menjadi hiperinflasi. Biasanya ini terjadi saat pemerintah mencetak uang secara berlebihan. Akibatnya harga komoditas dan jasa akan
naik secara bertahap, lalu pemerintah kehilangan kendali atas kenaikan harga. Ketika pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengelola percepatan inflasi, kondisi ini akhirnya mengarah pada hiperinflasi. 2. Utang negara yang berlebihan. Penyebab selanjutnya adalah karena terlalu banyak beban utang negara sehingga kesulitan membayarnya. Sama seperti perusahaan, ketika memiliki terlalu banyak utang dan tidak mampu membayar, maka dipastikan akan segera bangkrut. 3. Jatuhnya pasar saham. Pasar saham bisa mengalami kejatuhan yang disebabkan karena hilangnya kepercayaan investor di pasar. Akibatnya, harga saham pun mengalami penurunan yang drastis. Jika kehancuran pasar saham terjadi, maka terjadinya pasar beruang. Ini terjadi jika harga turun hingga 20% atau lebih dari titik tertinggi untuk mencapai titik terendah baru. Hal ini dapat menguras modal bisnis. Bila kenaikan harga saham terjadi secara berkepanjangan, maka akan terjadi crash atau rasio perolehan harga melebihi rata-rata jangka panjang. Selain itu, dapat terjadi penggunaan utang margin dalam jumlah berlebihan oleh para pelaku pasar. 4. Stagflasi. Stagflasi akan dirasakan suatu negara jika sudah mengalami tingkat inflasi yang tinggi sekaligus perekonomian tumbuh dengan lambat. Situasi ini akan membuat para pembuat kebijakan mengalami dilema untuk menetapkan langkah yang tepat. Namun, pemerintah tentu tidak tinggal diam. Masalahnya, kebijakan yang diambil untuk menekan angka inflasi bisa meninggikan tingkat pengangguran. Hal ini tentu akan menambah masalah baru secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Saat negara mengalami stagflasi, pengaruh bisa berlangsung sehingga beberapa tahun hingga sekian dekade. Dampak krisis ekonomi. Banyak sekali dampak yang dirasakan suatu negara jika sudah terjadi krisis ekonomi, baik pada pemerintah maupun rakyat. Di antaranya dipastikan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawannya. Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk memberikan gaji pada mereka. Setelah PHK, dapat dipastikan angka pengangguran akan semakin meningkat. Kemudian angka kemiskinan juga merajalela karena orang-orang tidak memiliki pemasukan. Tak hanya itu, pemerintah juga merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Harga kebutuhan akan naik secara tajam dan menyebabkan masalah baru. Daya beli atau konsumsi akan semakin rendah karena masyarakat kesulitan memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jika krisis ekonomi sampai terjadi, dapat dipastikan suatu negara akan kacau. Berbagai kejahatan seperti penjarahan dan perampokan akan sangat mungkin terjadi di mana-mana. Masalah krisis ekonomi. 1. Krisis produksi. Krisis produksi adalah termasuk krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri. Krisis ini bidang dalam bentuk penurunan produk domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian, contohnya padi atau beras. Dalam tipe ini, jalur transmisi dampaknya terhadap kemiskinan adalah perubahan-perubahan dalam harga atau inflasi, jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. 2. Krisis perbankan. Fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada keuangan perbankan dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan produksi atau bisnis mereka. Perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan atau kebangkrutan, atau perusahaan masih dapat kredit tetapi dengan tingkat suku bunga pinjaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan normal. Dalam tipe krisis ini, jalur transmisi pada paling utama lewat mana krisis tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan, yaitu perubahan dalam arus kredit dari perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman, volume produksi,
jumlah kesehatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ini adalah masyarakat kelas menengah ke atas. 3. Krisis nilai tukar. Perubahan kurs dari sebuah mata uang dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar dan prosesnya mendadak, serta berlangsung secara terus-menerus. Dampak langsung krisis ini adalah pada ekspor dan impor. Depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lain yang membuat daya saing harga produk-produk buatan negara dari mata uang tersebut membaik, yang selanjutnya membuat volume ekspor meningkat. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung volume ekspor konstan tidak berubah. Jadi, depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang pada dasarnya berdampak positif terhadap ekonomi dari negara yang mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi ekspor dan dampak negatif lewat sisi impor. 4. Krisis modal. Pengurangan modal di dalam negeri dalam jumlah yang besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak dunia miskin di dunia. Pelarian modal baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi. Dalam kasus ini, jalur-jalur transmisi memiliki dampak utama yang perubahan-perubahan dalam jumlah investasi, khususnya investasi jangka panjang, volume produksi dan jumlah tenaga yang bekerja. 5. Krisis perdagangan. Dalam krisis ekonomi yang berasal dari sumber eksternal ada dua jalur, yaitu perdagangan dan investasi atau arus modal. Di dalam jalur perdagangan internasional ada dua subjalur, yaitu ekspor dan impor. Dalam jalur ekspor, misalnya ekspor barang, keadaan krisis bagi sebuah negara eksportir bisa terjadi baik karena harga di pasar internasional dari komoditas yang diekspor menurun secara drastis atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut turun secara signifikan. Dalam hal impor, suatu kenaikan harga dunia yang signifikan atau suatu penurunan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar dari persediaan dunia untuk komoditas yang diperdagangkan di pasar global dapat menjadi suatu krisis ekonomi yang serius bagi negara-negara importir jika komoditas itu sangat krusial, misalnya beras atau minyak yang juga sering merupakan komoditas-komoditas kunci bagi masyarakat miskin. Solusi krisis ekonomi oleh pemerintah. 1. Menghadapi krisis global harus memupuk rasa optimisme dan saling bekerja sama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat. 2. Pertumbuhan ekonomi harus terus dipertahankan secara antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik. 3. Optimalisasi APBN untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan social safety net untuk kepentingan infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik, serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif. 4. Ajakan pada kalangan dunia untuk tetap mendorong sektor real dapat bergerak supaya pajak penerimaan negara dan tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor real. Di samping itu, masih menurut kepala negara, pemerintah akan menjalankan kewajiban untuk memberi insentif dan kemudahan secara proporsional. 5. Semua pihak lebih kreatif, menangkap peluang di masa krisis, dan dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS atau Amerika Serikat. 6.
menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. 7. Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan, serta sektor swasta. 8. Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap egosentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi. 9. Memiliki pandangan politik yang non-partisan serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik. 10. Melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Kepala negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.